Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Pak Sofyan. Kami dari kelompok satu akan membahas mengenai audit issue 2. Kelompok kami terdiri dari Yuliana, Jocelyn Maria, Frederica, dan juga Lorencia. Kasus yang akan kelompok kami bahas adalah total saldo piutang di master file lebih rendah dari saldo di posisi keuangan yang dimungkinkan karena adanya pencatatan ganda atau kecurangan untuk meningkatkan nilai penjualan. Selanjutnya akan kami bahas mengenai latar belakang. Piutang usaha merupakan salah satu aset lancar yang paling penting dalam laporan keuangan karena mewakili hak perusahaan untuk menagih pembayaran dari pelanggan atas transaksi penjualan kredit. Keandalan penyajian piutang akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, terutama pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dalam kasus yang diperiksa, ditemukan adanya perbedaan saldo piutang antara master file piutang pelanggan dengan saldo piutang yang tercatat dalam laporan posisi keuangan. Saldo piutang pada laporan posisi keuangan ternyata lebih tinggi daripada saldo dalam master file. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa terdapat pencatatan ganda atau bahkan pencatatan fiktif yang bertujuan meningkatkan nilai penjualan secara serta membesar laba perusahaan. Perbedaan ini sangat krusial karena dapat menimbulkan risiko salah saji material pada laporan keuangan. Selanjutnya, dokumen atau catatan apa yang harus diperiksa? Yang pertama ada General Ledger akun piutang usaha, yaitu subsidiary ledger kartu piutang per pelanggan. Lalu ada jurnal penjualan dan jurnal umum, yaitu customer order, sales invoice, surat jalan, laporan bulanan, daftar umur piutang, account receivable, master file. Dan yang ketiga ada rekening koran dan adjustment entries, yaitu bukti penerimaan kas. Selanjutnya, apa arsesi manajemen utama yang ingin dibuktikan atau tujuan auditnya apa? Yang pertama ada existence atau keberadaan. Auditor ingin memastikan bahwa piutang yang dilaporkan di laporan posisi keuangan benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan, bukan hasil rekayasa atau pencatatan ganda. Yang kedua ada accuracy atau ketepatan. Auditor perlu memastikan bahwa saldo piutang dicatat dengan secara benar, tidak overstated, dan mencerminkan jumlah yang dapat ditagih, termasuk penilaian cadangan kerugian piutang bila ada. Selanjutnya, audit strategi, cara menemukan dan membuktikan masalah audit menggunakan dokumen yang telah kita peroleh. Yang pertama, fetching penelusuran dari general ledger ke dokumen sumber. Dokumen yang diperlukan adalah dokumen penjualan, surat jalan, sales invoice, sales order, customer order. Pembuktian, jika ada transaksi di general ledger tanpa invoice sah atau tanpa bukti pengiriman barang, indikasi adanya pencatatan fiktif atau ganda. Telusuri sampel transaksi piutang dari general ledger ke invoice dan dokumen pendukung. Kedua, periksa bukti penerimaan kas atau bank statement. Dokumen diperlukan bukti penerimaan kas, rekening koran bank, pembuktian jika piutang di general ledger masih muncul padahal sudah dibayar, ada bukti setoran bank, berarti piutang overstated. Pastikan piutang yang dilaporkan masih outstanding, tidak sebenarnya sudah lunas. Yang ketiga, periksa otorisasi pada dokumen terkait. Dokumen yang dibutuhkan ada sales order, surat jalan, sales invoice, jurnal penjualan. Pembuktiannya, jika ditemukan dokumen penjualan tanpa otorisasi, maka transaksi tersebut terindikasi tidak sah atau berpotensi fiktif, sehingga saldo piutang mungkin tidak benar-benar ada atau jumlahnya tidak akurat. Yang keempat, konfirmasi piutang ke pelanggan. Dokumen yang dibutuhkan adalah balasan konfirmasi dari pelanggan. Pembuktiannya, jika pelanggan menyangkal saldo yang tinggi di general ledger, terbukti ada overstated atau transaksi fiktif. Memastikan piutang benar-benar ada, eksisten, dan jumlahnya sesuai akurasi. Yang kelima, ada review jurnal penyesuaian atau manual entries di akhir periode. Dokumennya adalah jurnal koreksi dan adjustment entries. Pembuktiannya, jika ditemukan jurnal entry menambah piutang tanpa sales invoice maupun surat jalan, maka adanya indikasi rekayasa manajemen. Dari kasus tersebut, maka manajemen perlu melakukan yang pertama rekonsiliasi rutin, yaitu memastikan total saldo dalam daftar umur piutang yang sama dengan jumlah di kartu piutang per pelanggan atau subsidiary ledger dan general ledger. Yang kedua, pembatasan otorisasi jurnal manual, yaitu melampirkan dokumen pendukung yang sah atau customer order, sales invoice, dan surat jalan. Yang ketiga, penguatan prosedur verifikasi transaksi penjualan. Jadi dokumennya harus lengkap dari sales order, surat jalan, invoice, dan sistem akuntansi disetting agar tidak bisa menginput penjualan tanpa nomor surat jalan. Yang keempat yaitu supervisi dan review manajemen. Jadi manajemen wajib meninjau daftar umur piutang atau aging schedule setiap bulannya. Yang terakhir yaitu pengendalian sistem atau IT control, yaitu membatasi akses input dan pengubahan data piutang dan menerapkan audit trail pada sistem akuntansi untuk memonitor perubahan data piutang. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.